sudah digambarkan di Taurat, digambarkan di Injil seperti tanaman. Maka kunci keberhasilan Islam dimanapun adalah bagaimana cara menanam. Maka pilihan tersulitnya adalah apa? Mempertemukan Islam agar tidak memecah belah kekuatan Nusantara. Karena orang mengatakan negeri ini togut, oleh kok tempil ini oleh. Makanya Indonesia ini ketika ketemu dengan Nabi nggih, yang ahsanuhum khuluqan, apa akhlak terbaik, rahmatan lil alamin, ya enak. Sana datang ke sini jadi rahmat, tidak jadi masalah. Jangan sampai Islam datang kok jadi perkara itu rusuh namanya. Makanya ketika Islam datang ke sini disebut tanaman. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastafa'ala suqih yu'jibu zurra al-yaqidhu bihimul kuffar. Ayat itu pertama wakafa billahi syahidah. Rasulullah sendirian bersyahadat. Ya, Muhammadur Rasulullah. Tapi nggak ada yang kenal di situ, makanya sendiri. Makanya disebut jahiliyah karena di sana nggak ada yang kenal. Karena apa? Mekah tidak punya tradisi Nabi karena nggak punya kitab suci, dia penyembah berhala. Yang punya tradisi kitab suci itu di Filistin sama Madinah. Makanya orang Mekah ketika dikasih Nabi nggak tahu, taunya dukun. Jadi makanya orang sana jahiliyah. Jadi sekali lagi yang disebut jahiliyah orang sana bukan orang sini. Yang dikafir-kafirkan sama Allah ya orang sana bukan orang sini. Ini kan harus dipahami, ini problem apa? Sosiologinya. Nah orang sana nggak kenal Nabi, makanya begitu ada Nabi diusir karena mengajarkan ketuhanan yang bagi mereka aneh. Tuhannya satu, padahal di sana tradisinya banyak. Sudah gitu disuruh wudhu, padahal di sana nggak ada air. Mau diminum aja susah, suruh wudhu. Apalagi suruh jinabat, tambah sulit lagi. Orang sini jinabat gak ada masalah, air banyak. Di sana diminum aja susah, suruh jinabat. Padahal mereka bisa jinabat semalam 8 kali, ini susah. Makanan gak ada, suruh zakat. Udah tahu panas, suruh puasa. Loh ini kan sulit untuk menerima itu. Makanya Nabi sendirian, Rasulullah. Sampai ketemu walladzina ma'ahu. Siapa? Sahabat. Makanya sahabat itu ya orang Mekah. Namanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Gak ada sahabat atau namanya Joni, itu gak ada. Mukidi gitu yang gak ada. Iya sahabat ya itu. Nah walladzina ma'ahu itu asyidda'u alal kufar. Lah kufar itu ya orang sana. Abu Jahal, Abu Lahab, bukan orang Jawa yang disebut kafir itu. Maka jangan ngafirin orang Jawa. Wale kamu. Sampai akhirnya ketemu resolusi ruhama ubainahum, ketemu resolusi mulai paham karena ada Waraqah bin Nufail yang menjelaskan bahwa itu nabi orang Nasrani. Ada Bukhaira yang orang Mekah sendiri nggak kenal nabi makanya diusir. Ya kayak orang sini lah kenal kiai. Makanya saya nggak terlalu khawatir datang ke sini. Wong sudah kenal kiai karena sebelumnya sudah diajari Mbah Basyariah tentang sosok ulama. Saya datang Gus ngejak salaman ono sing nyubit barang. Iya nih jawabel jebok bokong lah. Itu karena kiai sudah diajarkan, jadi jangan terlalu sombong. Saya kiai hebat. Ya kenapa? Ya karena orang sini sudah dikenalkan tentang kiai. Coba kalau orang sini nggak dikenalkan tentang kiai, nggak kenal. Seperti pedalaman Irian itu. Kalau lihat saya, pasti mereka guyu dok. Oh ini mesti tim pemburu babi kan gitu. Jadi kita ini kadang terlalu iseng membaca sirah nabawiyah, kita mengutuk-ngutuk Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan-jangan waktu itu kalau seandainya kita hidup bersama Rasulullah, kita rombongannya Abu Jahal. Makanya tenang aja. Itu cara membaca historiografi, baca sejarah. Sampai resolusinya ketemu. Ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujada yabtaquna fadlan minallah
waridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya udah selesai kodifikasi. Habis itu nopo? Mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu sudah digambarkan di Taurat, digambarkan di Injil seperti tanaman. Maka kunci keberhasilan Islam dimanapun adalah bagaimana cara menanam. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani kalau mau menghancurkan Islam gampang, hancurkan cara menanam. Makanya tanam dengan cara Indonesia. Kalau ditanam dengan cara Arab ya nggak masuk, wong tanah Indonesia. Makanya kayak saya ini ditanam di sini, kasih nama Kiai. Karena sebelumnya orang sini tahu hebat itu Kiai, tapi harus ingat Kiai itu bukan cuma manusia. Ada kebo Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret. Maka Kiai harus ngerti teman-temannya. Makanya kalau bulan Suro keris Kiai tombak Kiai Sengkelat minta dimandiin, ya harus dimandiin sebagai sesama teman, mandikanlah kan gitu. Lah ya harus paham. Iya, karena kita ini yang paling utama namanya Kiai Haji. Kiai-kiai yang lain sudah kita kalahkan, masuk jaluk adus gak didusi. Nah ya kan, Allah sampai di sini tanam sini pangeran. Sama orang Sewulan disebut sing ngecet Lombok. Nabi Kanjeng Nabi sholat sembahyang gitu. Akhirnya nggak ada masalah karena orang sini sudah ngerti sembahyang, ngerti langgar, peradabannya sama, lebih maju. Ya sama kayak sekarang kalau orang nggak paham pasti marah. Itu orang Jepang kalau datang ke sini ngamuk dia. Karena di sini yang namanya RE King disebut Honda. Hondamu apa? Mio. Ngamuk ngono. Ini ngawur ini. Ini bid'ah ini pasti begitu. Wong ini mau Yamaha kok Honda. Sampai di sini apapun minuman botol namanya aku seluruh pembalut softtek di sini itu. Seluruh makanan instan namanya sarimi. Maka nggak usah marah. Iya kan, kalau lebaran nggak usah emosi. Ya, kalau lebaran jangan emosi. Karena kalau lebaran seluruh makanan bungkusnya kongguan. Begitu dibuka isinya rengginang. Ngono nek gak paham ora Jawa. Makanya wong Jawa itu wong sing gampang paham. Makanya kiai yang ngerti, kalau ustadz belum paham karena dia durung Jawa. Apa meneh sing rung rabi karo wong Jawa, kok tambah rapatek paham Jawa. Lho ngono. Kanca-kanca FPI ora patek Jawa itu. Kanca-kanca Wahabi ora pati Jawa. Makane alo-alo. Lah itu. Lah karena emang Jawa paham. Sebelum Islam datang peradabannya sudah maju. Udah, jadi enggak perlu diajari akhlak seperti orang Arab yang masih jahiliyah. Di sini sudah ada kelasnya masing-masing. Ada kelas turu, ada kelas sare, ada kelas tilem, ada kelas nendro, neng ada kelas micek ya, Sudah ada di sini basa kromo itu sudah ada. Ada kelas mangan, ada naik kelas nedo dahar, ada kelas badok, nguntal, sudah ada nyekek. Kelas-kelas itu ada semua, jadi sistem kelas itu sudah ada, bahkan sampai statusnya ada. Kerukunan sudah ada, di sana baru diajarkan sing rukun. Sini wis rukun, wong mangan gak mangan kumpul. Bahkan sudah ketemu Bhinneka Tunggal Ika. Wis komplit. Dan bakasan di sini lebih luas daripada bakasan di sana. Di sana kalau bahas buah paling kurma, ruman niku trimo. Terus jeruk, nek kene bakasane sawu, pelem, cipluan, kesemek, duren, komplit di sini banyak bakasannya.
Orang sana kalau bakas makanan paling ya roti, kurma, gandum, sini tales, gembili, uwi, bote, porang. Alah. Sana bakas hantu paling syaiton, jin, gos, kene wewe gumbel, genderuwo, kuntilanak. Alah suster ngesot, kolor hijau. Banyak, makanya ulama sini lebih pinter. Kenapa? Dinamikanya lebih banyak. Sana ketemu agama mek loro tok, Yahudi Nasrani. Kene ketemu Hindu, ketemu Buddha, setengah Hindu, setengah Buddha, wis komplit. Jadi makanya orang sih Islam KTP loh itu. Makanya ulama sini tuh dinamikanya lebih kompleks dan mampu bikin resolusi konflik. Di sana ndak keprok. Karena hiburannya juga nggak ada. Hiburannya paling naik kuda karo golek bojo gitu. Sini tenang, hiburannya banyak. Ke sawah ono jangkrik didu, hiburan. Ono doro, hiburan. Gus dia ono jago, diajari loh. Ono jaran pelayokno. Sana nggak ada hiburan, kene hiburannya aneh, akeh laba-laba we didu kene. Ayo gonggo. Ana apa nika? Gantangan macam-macam. Ana suket ditekoni diduduk ngono ae. Ana godhong lamtoro talene duk menang-menangan lho. Sini hiburannya banyak, bengi-bengi ning sawah nyuluh welut. Hiburan tok ning kene, makanya tidak semata-mata urusan moral sini. Hiburannya akeh. Mulane wong kene niku enak, ndak perlu ribut. Nah dikit-dikit ribut di sana, bakasane gak akeh, landscape-nya juga nggak terlalu banyak. Makanya jadi kiai di Indonesia itu lebih soft, lebih persis kaya nabi, lebih bisa membangun resolusi konflik. Karena apa? Hal-hal yang bersifat yang lain sudah bisa dilewati karena alam menyediakan. Makanya orang sini itu yang diinginkan cuma satu, apa? Anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi nyontoh Nabi itu karena keinginannya. Nah itulah makanya para wali ketika mempertemukan Islam dengan orang sini enak, sudah rukun, sudah apa. Maka pilihan tersulitnya adalah apa? Mempertemukan Islam agar tidak memecah belah kekuatan Nusantara. Konsepnya kafir, masalah ini kafir. Ya tepu, sing banten Pak Menteri ya tepu sampean. Lu kalau kafir masalah. Makanya ketika satu ini berbeda-beda, gimana? Nabi punya konsep. Apa konsep Nabi? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Akhirnya konsep itu dimasukkan kepada orang Nusantara yang berbeda-beda tapi tetap satu jua. Maka konsep ra'iyah masuk ke Nusantara dan diterima oleh kita yang raja, hamba, semuanya patuh. Kawulo jadi kulo, hamba sahaya saya. Ini itu abdi, pukulun, ulun. Semua masuk dalam konsep ra'iyah. Ra'iyah itulah yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Jadi ra'iyah itu bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei. Suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, mengatasnamakan Tuhan, menjadi kekuatan diktator mayoritas. Kita bukan proletar, kita bukan komunis. Kalau proletar ngumpul namanya diktator proletariat. Maka semayoritas apapun kaum muslimin dengan konsep ra'iyah tidak akan pernah menjadi diktator mayoritas. Nah itulah satu-satunya negara muslim dunia yang sanggup ngambil kalimat ra'iyah untuk konsep warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Gak ada liya. Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah, masyarakat. Ini itu masyarakat kalau berbeda paham, wasyawirhum fil amri, lahir konsep musyawarah. Karena yang nata para wali maka teritorinya disebut wilayah. Al-wali al-wilayah.
Wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu. Makanya penerus para wali mengatakan NKRI harga mati. Yang bukan penerus wali, NKRI harga pas. Lah itu. Lah karena NKRI ini membangun konsep ro'iyah, maka pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kenapa pakai majelis? Karena majelis adalah konsep tenggang rasa dari yang berbeda. Beda. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah ini yang landasan kita anut. Sehingga kita selamat menjadi bangsa masa depan. Apa bangsa masa depan? Adalah bangsa yang mampu bangun persatuan. Nah itu aja. Nah, makanya Arab satu bangsa pecah puluhan negara. Cina satu bangsa pecah puluhan negara. Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita dengan konsep ro'iyah, puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Nah ini jadi negara paling sunnah di dunia, ya Indonesia. Makanya orang mengatakan negeri ini togut, oleh kok tempilingi itu oleh. Polisi boleh nangkep orang yang mengatakan negeri ini togut. Karena dia mengatakan sesuatu yang bersifat fitnah. Sementara kita negara paling sunnah. Nah itu makanya para penerus wali membangun negara terus. Ada yang jadi DPR, ada yang jadi bupati, ada yang jadi menteri, ada yang jadi wakil gubernur, ada yang nyalon. Pokoknya yang penting ini bagaimana kita mempertahankan nilai persatuan yang dibangun oleh konsep kenabian. Loh, ini kan orang tidak paham. Nah itulah makanya kita ini selalu membangun persatuan. Makanya santri slogannya pakai bahasa Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan tercerai-berai. Makanya kita ini begitu bilang NKRI, kita nggak main-main. Kita selalu membangun persatuan, bahkan membiayai persatuan. Berapa kali kita bersatu dalam setiap tahun untuk urusan Nabi, lahiran, terus mulutan, Isra Mi'raj, semua dibangun persatuan itu. Iya kan? Dan itu dibiayai oleh masyarakat. Setiap kegiatan ini 500 juta, 100 juta habis. Kalau se-Indonesia bulan Maulud, berapa triliun dikeluarkan oleh orang Indonesia. Akhirnya Islam terjaga secara informal, tidak membebani negara. Coba kalau ini dibebankan kepada negara untuk membangun persatuan dan mengatur perputaran ekonomi informal, negara gak kuat nanggung, bangkrut negarane. Lah ya, itulah makanya Indonesia yang membangun persatuan dengan cara seperti ini tidak pernah berharap kepada negara untuk menjaga Islam. Makanya kita tidak pernah bilang harus negara Islam. Enggak, Islam kita jaga secara bersama-sama. Makanya yang nggak punya sistem seperti ini selalu mengatakan khilafah harus terbentuk di Indonesia. Karena apa? Mereka hanya membayangkan yang bisa menjaga Islam hanya negara, sementara kita secara umum masyarakat bisa menjaga negara, dibiayai, membiayai. Itulah Indonesia.